Halo, salam sejahtera buat semua sahabat-sahabatku dimanapun berada. Sahabat-sahabat, saya membuat video ini sebenarnya agak geli ya. Jadi antara ada rasa prihatin, geli, lucu gitu ya. Tapi ya enggak apa-apa lah. Jadi gini sahabat-sahabatku, video ini saya ingin menanggapi sebagian atau banyak orang ya yang begitu merasa benci banget dengan Nabi Muhammad. Muhammad bin Abdullah yang lahir konon sekitar tahun 600-an ya. Jadi sekitar 1400-an tahun yang lalu. Dan juga orang-orang yang benci terhadap Rasul Paulus. Ya. Jadi gini sahabat-sahabatku. Coba pakai hati dan pikiran yang jernih ya. Dengan rasa, dengan ketenangan batin. Coba bayangkan. Konon katanya ada seorang yang dilahirkan di tanah Arab sekitar tahun 600-an atau 1400 tahun yang lalu. Yang kemudian belakangan kita kenal sebagai nabi oleh atau dinabikan oleh golongan tertentu. Nah, sahabat-sahabatku, anehnya ya, lucunya hari ini banyak orang yang benci, jengkel, marah dengan orang yang tidak pernah dijumpainya. Tidak pernah ngobrol dari hati ke hati dengan orang itu. Dan orang itu adanya 1400 tahun yang lalu. Tapi Anda yang begitu benci dengan Nabi Muhammad bisa begitu yakin bahwa Nabi Muhammad ini jahat, tidak baik, bla 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 dan sebagainya. Coba sahabat-sahabatku, bisa direnungkan. Saya kasih ilustrasi deh gini. Kalau sekarang ada orang menulis buku ya tentang kejahatan-kejahatan Gus Dur begitu ya. Kita sekarang masih hidup ya. Ketika Gus Dur hidup, kita masih hidup. Dan kita melihat bagaimana sepak terjangnya Gus Dur melalui televisi, melalui mungkin ada yang bertemu Gus Dur langsung, ada yang pernah bincang-bincang langsung dengan Gus Dur. Melihat perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan Gus Dur gitu. Tapi jika kemudian sekarang atau nanti 10 tahun lagi ada suatu buku yang dikarang oleh kelompok tertentu membahas tentang kejahatan-kejahatan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan kemudian setelah itu banyak orang yang baca buku itu dan percaya. Weh, Gus Dur ini benar-benar jahat. Nah, ini sebuah ilustrasi sahabat supaya kebuka pikiran kita. Anda dan saya yang tahu betapa baiknya Gus Dur. Maka ketika kemudian melihat ada fenomena kelompok orang yang membenci Gus Dur, menganggap Gus Dur jahat, kita akan ketawa dan geleng-geleng kepala. Nah, sahabat-sahabatku, Gus Dur itu kan jaraknya dengan kita kan dekat. Nah, sedangkan yang namanya Nabi Muhammad dengan kita itu 1400 tahun lebih jaraknya. Dan Anda dan saya tidak pernah tahu persisnya seperti apa. Anda dan saya tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, ngomong dari hati ke hati, berbincang tentang kehidupan, berbincang tentang spiritualitas. Tidak pernah. Lah kok ada di antara Anda yang begitu benci mati dengan Nabi Muhammad? Ini kan lucu. Sebenarnya yang Anda benci bukan Nabi Muhammad. Tapi yang Anda benci adalah Nabi Muhammad versi halusinasi Anda. Nabi Muhammad versi khayalan Anda. Misalkan ya, saya kasih contoh nyata. Beberapa waktu yang lalu, Paul Zhang pernah mengatakan, Nabi Muhammad bolak-balik menghina Yesus. Tanpa dasar. Di Al-Quran tidak ada Nabi Muhammad menghina Yesus. Di hadis juga nggak ada tulisan Nabi Muhammad menghina Yesus. Nggak tahu, orang seperti Paul Sang tuh dapat
hayalannya, imajinasinya dari mana. Tapi yang jelas Nabi Muhammad yang dibenci oleh Paul Zhang adalah Nabi Muhammad hayalannya Paul Zhang sendiri. Nah, begitupun dengan Paulus, ya. Di dalam ajaran Alkitab atau Bible ada kisah-kisah Paulus. Dan hari ini banyak orang yang ngaku-ngaku ustadz, bahkan ngaku-ngaku profesor, doktor, seperti Pak Sani Humunir dan kawan-kawannya. Juga ada beberapa YouTuber yang sok tahu tentang Paulus itu. Juga begitu benci dengan Paulus. Hanya karena membaca teks-teks Alkitab dan gagal paham. Padahal semua orang yang benci Paulus maupun benci Nabi Muhammad tuh tidak pernah ketemu, tidak pernah melihat bagaimana perbuatan sehari-hari, kelakuan-kelakuan Paulus, bagaimana kelakuan-kelakuan Nabi Muhammad. Nggak pernah tahu. Tapi tiba-tiba berimajinasi dengan khayalannya sendiri dan benci. Mungkin sebagian orang bilang, oh, Nabi Muhammad tuh pasti hidupnya tidak benar. Buktinya istrinya banyak. Itu juga orang sok tahu. Beberapa hari yang lalu ada viral di sosial media, ada orang Thailand atau orang Cina gitu ya. Istrinya 39. Jadi satu kampung itu keluarganya sendiri. Istrinya ada 39 dan satu kampung ada keluarganya. Itu bisa dicek sendiri nanti, dicari ya. Dan keluarganya nampak baik-baik saja dan bergembira ria. Perempuan-perempuannya merasa tercukupi dan baik-baik saja. Itu zaman sekarang kita bisa saksikan. Jadi tidak selalu ketika orang poligami bahkan 39 istrinya, tidak seperti yang dipikir oleh Anda. Anda yang membenci poligami. Saya tidak pro terhadap poligami, tapi saya juga tidak kontra terhadap poligami. Ya. Karena tidak sesederhana yang dipikir banyak orang. Misalkan, di Alkitab ada Raja Salomo. Kalau versi Al-Quran atau versi Arabnya, Nabi Sulaiman. Itu istrinya bukan 39, bukan 14, bukan 24, bukan 25. Tapi 1000. Istrinya Raja Salomo itu 1000. Nah, apakah kita akan bilang, wah, Raja Salomo adalah seorang penjahat kelamin atau apapun? Anda dan saya tidak ngerti fenomena apa yang terjadi pada saat itu dan bagaimana kontekstualnya. Anda dan saya tidak pernah ngobrol berdua dengan Raja Salomo dari hati ke hati. Bagaimana tiba-tiba kita di zaman ribuan tahun kemudian bisa mengklaim bahwa Raja Salomo seorang budak seks, jahat, bla 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 bla. Paham sahabat-sahabatku? Ya. Jadi terus terang aja, dengan segala hormat saya geli ya ketika melihat orang yang nggak suka bahkan benci berlebihan terhadap seseorang yang konon sekarang dikenal sebagai Nabi Muhammad itu. Lawung nggak pernah ketemu, nggak pernah ngomong dari hati ke hati, bicara tentang spiritual, nggak pernah. Lu kok tiba-tiba benci, ini gimana cerita? Nah, sebenarnya yang dibenci adalah halusinasinya sendiri tentang sosok yang dikenalnya atau diimajinasikan sebagai Nabi Muhammad. Begitupun dengan Paulus yang tertulis di Alkitab. Anda para pembenci Paulus, Anda tidak pernah ngobrol dari hati ke hati dengan Rasul Paulus. Tapi karena sudah saking pokoknya benci Rasul Paulus, Anda imajinasikan, Anda khayalkan sebagai orang yang jahat, orang yang gini. Ya, hayalan semua, imajinasi Anda semua. Anda hanya tahu dari katanya guru saya, katanya. Menurut si Anu, Muhammad itu jahat. Menurut si Anu, Paulus itu jahat. Sahabat-sahabatku, sadarlah. Kebencian Anda terhadap Nabi Muhammad atau terhadap Paulus, atau terhadap siapapun orang yang hidup di masa lalu, yang Anda dan saya tidak pernah ketemu, tidak pernah ngobrol dari hati ke hati, semua itu sebenarnya hanyalah
kita sedang berhayal dan membenci halusinasi kita sendiri. Paham? Sekali lagi, semua kebencian orang hari ini di zaman ini terhadap Nabi Muhammad, atau terhadap Rasul Paulus, atau terhadap Yesus, atau terhadap siapapun orang yang hidup di masa lalu, semua adalah hayalan dan halusinasi orang itu sendiri. Orang-orang para pembenci ini hanya sedang membenci hayalan-hayalan mereka sendiri. Baik sahabat-sahabatku, semoga video ini bisa menjadi perenungan ya. Video ini bersifat kesadaran spiritual. Oke, sampai jumpa di video yang lain. Salam dari saya, wartawan kabar gembira bagi dunia.